warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adik-adikku yang saya hormati dan saya banggakan, gimana kabarnya semua? Kaifa amsaitum? Alhamdulillah. Yasuruni biliqaikum fi hadhil munasabati sa'idah wa nas'alullaha lakum jami'an bitaufiqi wan najah fi kulli ma tatamannawna hinama tadrusuna fi hadzal ma'hadil mubarak. Wa tab'an pahamnya nih. Selesai mutarjim. Wa alhamdulillah wa arifu nafsi ma'annani akhukum fillah wa ismi karim, ismi yani rizqi haitsul haq wa kana ta'allamtu ma'a mudirukum Ustadzul Fadil Fadli Daud wa alhamdulillah al-an kul wahid ya'khudhu mansiban ala kulli mahalihi. Inggris naik. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab nih? Sarap ya, sarap ya. Yang bisa menyimpulkan dapat hadiah. Tapi nanti banyakan yang gak menyimpulkan, akhirnya ngantuk lagi nanti. Takut atau mungkin nanti dia bilang amin mungkin. Nggak ada ya. Baik, ikhwati fillah. Perkenalkan, nama saya Rizky Haitsul Haq, tadi udah Ustadz sebut sedikit. Saya dulu belajar juga sama Ustadz Antum, Ustadz Fadli Daud, dan kita semua mengambil porsi kita masing-masing dalam berkontribusi untuk agama ini. Ya, tidak diragukan lagi Ustadz Antum semua, Ustadz Fadli, ya, perjuangan beliau hingga bisa menghadirkan tempat yang penuh berkah ini. Ya, kalau saya pribadi belum apa-apa, masih banyak hal yang perlu saya pelajari dari sosok beliau. Dan kita semua di sini sama-sama bersyukur kita dipertemukan dengan kebaikan. Saya mau banyak bercanda sebenarnya, tapi takut nanti diomelin Ustadz Fadli. Jangan terlalu banyak bercanda Ustadz. Kalau perlu anak-anak banyak dimarahin katanya. Wah, jangan Ustadz. Kan baru diomongin Ustadz, ini sudah datang. Baik, ikhwati fillah, izinkan saya pada kesempatan kali ini sedikit berbagi lah ya. Berbagi dari apa yang sedikit saya miliki. Pertama-tama saya berharap antum-antum semua di sini memiliki semangat optimisme yang tinggi. Ya, bahwasanya kita ke depan itu akan menjadi orang-orang besar. Ya, dan itu harus kita tanamkan dengan jiwa optimis yang tinggi. Jangan pernah terbesit dalam diri kita adalah orang yang kecil. Tapi kita tanamkan dari
hari ini kita semua ini adalah syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini dan kedepannya kita semua ini adalah menjadi seorang pemimpin. Ya. Maka terus tanamkan jiwa optimisme yang tinggi pada diri kita semua. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, saya akan menyampaikan beberapa hal. Ya, tujuannya untuk bisa menasihati diri saya pribadi dan semoga bisa bermanfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Walaupun tadi makan malamnya terlampau enak sehingga agak menekan mata saya. Tapi insya Allah kita akan belajar pada hari ini. Hakikatul insan. Hakikatul insan. Ma hiya hakikatul insan. Ya, itu terjemahannya. Tapi apa yang dimaksud dengan hakikatul insan? Artinya kan hakikat manusia, betul. Tapi apa yang dimaksud dengan hakikat manusia? Pernah nggak kita bertanya pada diri kita, sebenarnya kita tuh siapa sih? Saya ini ada hari ini, detik ini tuh siapa? Untuk apa? Ya. Dan dalam rangka apa? Gitu. Sehingga pertanyaan ini perlu terus kita tanyakan pada diri kita. Sehingga tidak ada yang menjalani hari-hari, menjalani aktivitas tanpa ada arah, tanpa ada tujuan, tanpa ada rasa bahwasanya dia itu ke depan akan jadi apa, untuk apa. Berjalan begitu saja dengan waktu yang begitu cepat tanpa kita sadari, tiba-tiba ajal sudah ada di depan kita tanpa ada bekal, tanpa ada persiapan. Naudzubillah min dzalik. Maka kita harus terus bertanya pada diri kita. Saya tuliskan dalam bahasa Arab. Karena ada papan tulis jadi harus dipakai buat menulis. Gimana nih? Biar jadi kenang-kenangan buat antum nih. Anda tuliskan ya. Tulis di sini. Hakikatul insan. Yang pertama adalah, yang kedua adalah semuanya nulis. Nanti di akhir akan Ustaz tanya. Mukallafun. Yang keempat adalah mukhayyarun. Yang terakhir adalah majziyun. Ya, yang di belakang gimana nih? Ya, syukuri apa yang ada lah ya. Ayo boleh silakan. Diatur aja dah, gimana baiknya. Sebenarnya Ustaz nggak mau nulis, tapi karena ada papan tulis jadi ya, masa dia cuma sebagai penghias. Apalagi masuk ke channel YouTube. Enggak bercanda. Nah, hakikatul insan. Yang pertama adalah makhlukun, mukarramun, mukallafun, mukhayyarun, majziyun. Tulis. Nanti belakangan artinya apa itu, makanan apa, snack apa itu, lauk apa itu belakangan. Tulis dulu. Ambil ya, lanjut ya. Kata Ustaz Fadli suruh takut-takutin santri, katanya udah Ustaz takut-takutin dipakai tulisan Arab. Alal fitrah. Pokoknya tulis dulu. Dhaifun. Sudah pada belajar nulis Arab kan di sini? Sudah. Lanjut. Jahilun. Summa faqirun. Kedua, nufikha ruh.
summa imtiyazat. Yusakhkharu lahul kaun. Terus mukallafun unsuran. Awalan yakni ibadatun. Sanian khilafatun. Mukhayyarun unsuran. Al-iman, tulis. Al-kufr. Al-akhir majziyun unsuran. An-nar, al-jannah. Dah, itu aja. Ini sini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan itu pindah. Tulis, bukan gambar ya, tulis. Contohnya ya, hakikatul insan makhlukun, mukarramun, mukallafun, mukhayyarun, majziyun. Makhlukun tata'allaqu salasa arba' anasir. Al-unsur al-awwal al-fitrah. Sanian dhaifun. Artinya belakangan. Salisan jahilun. Rabi'an faqirun wa anau asani ana hakikatul insan mukarram. Unsur salah satu anasir nufikhur ruh atau nafkhur ruh. Sanian imtiyazat wa salisan yusakhkharu lahul kaun. Salisan mukallaf. Mukallaf fihi unsurani ibadah khilafah. Wa rabi'an mukhayyar al-iman wa al-kufr. Wa khamisan majziyun yakni an-nar al-jannah. Sejam ini Ustaz, lama ini. Kak. Ini sudah ada pulpen kah? Dari mana? Alhamdulillah. Hakikatul insan makhlukun, mukarramun, mukallafun, mukhayyarun, majziyun. Makhlukun alal fitrah. Dhaifun, jahilun, faqirun. Mukarramun nufikha ar-ruh. Imtiyazat yusakhkharu lahul kaun. Mukallafun li ibadah khilafah. Mukhayyarun al-iman al-kufur. Majziyun an-nar al-jannah. Hakikatul insan, hakikat seorang manusia. Tadi saya tanyakan, kenapa kita penting untuk mengetahui siapakah saya, ya kan? Apa hakikat diri saya, ya kan? Dan ini adalah persoalan yang penting. Kita harus bertanya, saya ini siapa? Siapa hakikat diri saya ini bisa ada di sini tuh untuk apa? Biar apa? Biar apa yang kita lakukan itu lebih bermakna. Kalau ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau hal-hal lain juga dilakukan secara sungguh-sungguh. Makanya kita harus tahu hakikat kita sebagai manusia. Yang pertama adalah makhluk. Tahu lah ya arti makhluk? Hah? Tahu arti makhluk ya? Diciptakan. Makhlukun. Bayangkan, kita ini semuanya adalah makhluk. Diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada yang menciptakan.
Ketika kita diciptakan, ada yang menciptakan, berarti ada zat yang lebih tinggi, yang lebih agung, yang lebih besar, sehingga bisa menciptakan diri kita ini. Sehingga maksudnya apa di dalam sini? Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Ustadz sombong. Kenapa Ustadz suruh kita tulis? Dulu Ustadz belajar. Apa kata Ustadz? Ustadz. Apa beliau bilang? Al-kitabatu nisful hifdz. Menulis itu setengah dari menghafal. Percaya deh. Sampai sekarang Ustadz amalkan. Menulis itu setengah dari menghafal. Kita kalau mau menghafal, jangan hanya menghafal, tulis. Ya. Misalnya kita menghafal Quran atau menghafal buku, ya, dari buku yang setebal ini gitu, coba uraikan dia menjadi satu lembaran gitu. Kalau bahasa kita namanya apa? Khulasoh. Khulasoh itu dari mana? Ringkasan. Tapi intinya kita ini adalah makhluk. Dan makhluk itu diuraikan dalam 4 hal. Awalan, annal makhluk alal fitrah. Walaupun kita diciptakan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan yang fitrah. Kullu fi qoulillahi ta'ala, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, wa abu ada fi hadis. Laisa fi qoulillahi ta'ala. Lakin fi qoulillahi ta'ala mawjud ya nih, mana? Lupa Ustaz. Tapi kalau di dalam hadis itu bunyinya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, Nasrani. Tapi yang semua Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lahir dalam keadaan fitrah. Yang kedua, al-makhluk dhaifun. Ma makna dhaif? Lemah. Kita itu adalah hamba yang sangat lemah. Ya, kita semua ini adalah orang yang lemah. Kita tidak patut merasa diri kita kuat. Ya. Atau mungkin di balik kekuatan kita itu ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz juga dulu ketika menjalani aktivitas itu merasa kayaknya kok berat gitu. Sanggup nggak ini ngejalanin ini? Lemah gitu, merasa kayaknya kita nggak mampu. Sampai dulu waktu itu Ustaz di pesantren, ya, alhamdulillah waktu itu Ustaz pesantren di Ponorogo di Jawa, di Gontor waktu itu 48 tahun. Ketika Ustaz baru masuk, kiai itu bertanya, kayak Ustaz Fadlinya gitulah, bertanya gitu, siapa kalian yang tidak betah di pesantren? Kalau Ustaz tanya begitu sekarang, siapa yang nggak betah di kolong? Angkat tangan. Wah, ini nggak ada yang berani angkat tangan nih. Karena betah gimana? Betah ya? Itu ada yang betah nggak ini? Alhamdulillah. Wow, kalau kita waktu itu semuanya angkat tangan. Nggak ada dari sudut-sudut masjid itu yang nggak ada yang angkat tangan. Semua yang angkat. Baik, kata kiai itu. Yang nggak betah hari ini, coba sampai besok. Yang besok masih nggak betah juga, coba sampai minggu depan. Minggu depan masih nggak betah juga, bulan depan, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kalau masih nggak betah juga, silakan pulang. Wah, itu mah udah selesai. Tapi benar, artinya apa? Apa yang kita jalani itu, mungkin yang kita pikirkan itu akan menjadi berat. Tapi kalau kita amalkan itu akan menjadi kalau bahasa mahfuzatnya apa? Al-amalu. Waduh.
Al-amalu yaj'alus sha'ba sahla. Nggak apa-apa, yang penting nyaut dulu, mau bener mau salah belakangan ya. Mau al-amalu apa itu ya, yang penting al-amalu dulu gitu ya. Ya. Al-amalu yaj'alus sha'ba sahla. Mengamalkan segala sesuatu itu akan menjadikan segala yang sulit itu menjadi mudah. Jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan habis ini, wah, Ustaz harus ini. Besok harus jalan ini. Dipikir, jalannya aja. Tapi dengan persiapan, dengan planning. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, dari sosok seorang makhluk adalah jahil. Apa artinya jahil? Ya, itu paham lah ya semuanya ya. Kita semua ini makhluk yang aslinya adalah bodoh. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah. Sampai poin ini intinya kita jangan pernah merasa diri kita itu sombong. Semua kuasa yang ada semua pencapaian pada diri kita itu hadir dari izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, fakirun. Makhluk itu hakikatnya dia adalah seorang yang nggak punya apa-apa kita ini. Semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir Allah akan menanyakan, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Kita nggak punya apa-apa. Semua ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang makhluk jangan pernah merasakan kecerdasan kita, kekayaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita semua atas diri kita, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu makhluk. Yang kedua adalah mukarram. Tahapan yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah berikan kepada kita apa? Kemuliaan. Mukarram. Al-mukarram, Ustaz. Al-mukarram, nah ini sama. Masya Allah. Allah ciptakan kita, Allah istimewakan kita. Dengan apa Allah istimewakan kita? Yang pertama, nufikha fihi ruh. Allah tiupkan kepada diri kita ruh. Kapan Allah tiupkan ruh pada diri kita? Arba'ina yauman fi batni ummi. 40 hari di dalam perut ibu kita. Allah tiupkan kepada kita ruh. Ada nggak yang punya jasad nggak punya ruh? Ada nggak? Punya jasad tapi nggak punya ruh? Ada nggak? Apa tuh? Mayat. Ada yang berani angkat tangan? Tadi ada yang ngucap tuh, tapi dia nggak berani. Binatang. Binatang itu punya jasad, tapi dia nggak punya roh. Ada nggak yang punya roh nggak punya jasad? Yakin? Apa itu? Apa? Angkat tangan dong, biar Ustadz bisa ngelihat siapa yang mau bersuara. Kalau cuma bersuara, ya Ustadz nggak tahu ini suara siapa. Bisa betul, bisa tidak. Angkat tangan. Angkat tangan. Ustadz nggak ngelihat kalau nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada. Ya udah nggak. Ustadz nggak ada. Apa? Apa? Lah tadi tumbuhan. Hewan sama tumbuhan itu sama. Dia punya jasad tapi nggak punya ruh. Nah ini sekarang yang punya ruh tapi dia nggak punya jasad. Ada nggak? Angin topan, angin puting beliung, atau angin atau buang angin atau angin apa nih? Yang punya ruh nggak punya jasad, tapi itu malaikat.
Baru tahu kan? Nah, tulis itu. Tapi Allah berikan kepada kita jasad dan ruh sekaligus. Yang selanjutnya adalah imtiazat. Imtiazat. Apa imtiazat? Imtiaz. Ujian. Ujian apa? Ujian kehidupan. Terus ujian nasional. Ujian Quran, ujian tahfiz. Ujian hadis, ujian matan, ujian apa lagi? Imtiazat adalah kelebihan. Skill. Umur-umur kalian ini umur-umur yang sudah kelihatan skillnya. Siapa yang punya tulisan bagus, siapa yang punya suara bagus, siapa yang punya fisik yang bagus, siapa yang punya hafalan yang bagus. Itu imtiazat yang Allah berikan kepada kita. Bagian dari keistimewaan yang Allah titipkan kepada kita yang menjadi hakikat seorang manusia. Allah yang berikan, bukan siapa-siapa. Bukan ustadz di sini. Ya. Tapi kemuliaan itu, keistimewaan itu, skill itu, kemahiran itu Allah berikan kepada kita. Yusakhiru lahul kaun. Yang ketiga, mengelola alam semesta. Yusakhiru lahul kaun artinya adalah mengelola alam al-kaun. Al-kaun itu artinya adalah alam semesta. Yusakhir, jadi dia yang mengurus, yang mengelola. Jadi dulu di dalam Al-Quran itu, Allah sebutkan tadinya yang diminta Allah untuk mengelola apa? Alam semesta ini tadinya adalah gunung. Nah, betul tuh, gunung, langit. Ya, suruh urus nih urusan dunia. Tapi ternyata mereka tidak mau. Tapi yang meminta, yang minta malah manusia. Itu ada dalam Al-Quran itu. Walaupun hakikat manusia sebenarnya tidak bisa adil. Dia selalu saja bisa berbuat yang namanya az-zulm, kezoli, wa kanal insanu zoluman jahula. Itu tadi dia dalam kategori yang apa? Mukar. Yang ketiga, mukallaf. Kallafa yukallifu. Takallufan. Takallifun. Mukallaf. Mukallaf artinya adalah diberikan tanggung jawab. Hakikat manusia setelah dia diciptakan dengan unsur-unsur penciptaan tadi, suci, lemah, bodoh, fakir. Lanjutannya Allah berikan dia kemuliaan dalam bentuk Allah tiupkan di dalamnya jasad dan ruh. Lalu di dalam yang ditiupkan ruh, kalau jasad sudah ada. Lalu Allah berikan dia kemahiran. Yang terakhir Allah berikan dia kesempatan untuk mengelola alam semesta ini. Ya, kayak kita di sini kan, masya Allah, kita kelola alam semesta ini dengan bijak, ya, dengan begitu ya, bermanfaat lah. Walaupun di luar sana banyak yang mungkin tidak bijak dalam mengelola itu. Mukallaf unsurnya cuma 2. Jadi yang pertama diberikan tanggung jawab. Kapan orang itu diberikan tanggung jawab? Ketika dia masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah ketika dia sudah masuk kategori baligh, bulug. Ya, ketika dia sudah masuk kategori bulug, ya. Sudah nih umur-umur kalian ini sudah umur-umur yang dibebani wajib. Dibebani kewajiban untuk wajib sholat, wajib puasa. Karena kalian bukan lagi anak yang kecil, tapi kalian sudah dewasa.
sudah bisa berpikir, sudah bisa menimbang, sudah bisa menganalisa, mengkritisi hal-hal yang lain. Maka kalian sudah mulai diberikan tanggung jawab. Maka kalau kalian tidak melaksanakan tanggung jawab itu, ya kalian keluar dari hakikat yang namanya manusia. Kalau kita memahami hakikat kita, kita seharusnya menjalani segala tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan semua tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tahu mungkin yang ada di sekeliling kita, jadi pengurus, jadi apa lagi? Jadi anggota ini, anggota itu, diberikan amanah ini, amanah itu, tanggung jawab yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Tapi tanggung jawab itu dilandasi dengan apa? Ibadah. Yang pastinya ibadah yang bersifat fardiyah, ibadah yang bersifat personal, maupun ibadah yang bersifat sosial. Kalian punya tanggung jawab untuk melaksanakan sholat-sholat kalian, puasa kalian. Apalagi sekarang bulan Rajab. Ya, kita sudah mulai bersiap untuk menghitung kembali. Apakah ada hutang-hutang puasa kita tahun lalu? Apalagi yang perempuan. Mulai review nih, ada nggak Ramadan lalu yang saya tinggalkan? Ya, atau mungkin karena sakit, karena apa? Mulai lengkapi. Ya, itu yang bersifat personal. Yang bersifat sosial apa? Ya, senyum, betul nggak? Apa? As-sodaq apa? Tabassum muka fi wajhi akhika sodaqo. Coba senyum semuanya. Udah jangan lama-lama. Ya, ibadah. Semua yang kita lakukan untuk beribadah. Kalian di sini juga beribadah. Hah? Bahkan dalam sebuah hadis yang spesifik dikatakan, katanya, kata Rasulullah apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kalian nih sampai ke rumah nih sedang jihad nih. Walaupun di luar sana saudara-saudara kita yang di Palestina masih berjihad. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai gencatan senjata, sehingga bantuan-bantuan dari penjuru negeri sudah bisa berdatangan masuk untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban perang di sana. Ya, alhamdulillah kita terus doakan perjuangan mereka untuk bisa merasakan kemerdekaan seperti kita. Enak nggak merdeka? Iya, ibadah nyaman, semua aman. Betul nggak? Sebagai saudara-saudara kita. Tapi apakah mengurangi keimanan mereka? Tidak juga. Bisa jadi kita yang merasakan kenikmatan ini, tapi kita lupa bahwasanya kita sebenarnya sedang dalam keadaan yang nikmat. Nikmat dunianya, tapi tidak nikmat imannya. Tapi bisa jadi mereka yang di sana tidak nikmat dunianya, tapi nikmat imannya. Yang ketiga, yang selanjutnya, khilafah. Apa itu khilafah? Apa? Kesalahan. Itu namanya khilaf. Kalau khilafah itu bukan khilaf, tapi khilafah itu artinya adalah kepemimpinan. Kita setelah diberikan tanggung jawab, diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Dalam hadis dikatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semuanya pemimpin, minimal kita memimpin dari diri kita sendiri. Sehingga kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil. Bagaimana konsep nahi mungkar? Hah? Apakah ketika kita melihat kemungkaran, kita pukuli orang itu? Apakah kita melihat sebuah ini kita Nah, jangan. Dalam konsep nahi mungkar ada 3 cara. Dalam hadis dikatakan.
Yang pertama apa? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Sudah belajar hadis belum ini? Belum, ya nggak apa-apa. Barang siapa kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Tangan kalian bukan dengan pukul dia. Tangan kalian itu artinya adalah apa? Apa tadi? Apa? Merangkul. Jadi kalau ada yang salah digituin gitu. Tangan itu artinya adalah otoritas. Otoritas itu artinya apa? Kekuasaan. Ustadz Fadli punya tanggung jawab untuk merubah hal yang tidak baik dari diri kalian. Karena beliau lebih tua, lebih dewasa, lebih paham. Karena beliau punya otoritas dan beliau pimpinan pesantren ini. Kalau Ustadz nggak punya tanggung jawab untuk itu. Posisi Ustadz dengan kalian bukan dalam konsep Ustadz punya otoritas kepada kalian. Siapa lagi yang punya otoritas pada diri kita? Orang tua. Orang tua itu punya otoritas sama diri kita. Jadi kalau kita dinasihati orang tua, memang tanggung jawabnya berdasarkan hadis ya memang dia diberikan tanggung jawab untuk merubah kemungkaran jika dia lihat dari diri kita. Orang tua kita di sini siapa? Ustadz Fadli, Ustadz. Walaupun yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Semua manusia punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Mau dia ustadz atau bukan ustadz, dia perlu mengintrospeksi dirinya. Seperti itu. Kalau yang kedua apa? Tadi yang pertama dengan tangan. Yang kedua dengan lisan. Fa in lam yastati', dalam bahasa hadis apa? Fa bi lisanihi. Lisan. Nih kalau temen nih, sepantar, itu lisan tuh. Gak punya kita otoritas untuk menekan dia berubah. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma'alayya illal balal. Wa ammat taufik illa min indillahi subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya mengingatkan. Ingatin aja kalau ada yang salah. Itu tanggung jawab loh. Jangan teman kalian diem lalu teman kalian berbuat salah terus kalian diem saja. Salah itu. Artinya dia tidak bertanggung jawab dari apa yang sudah Allah berikan tanggung jawab kepada dirinya. Sampaikan. Berubah tidak berubah itu urusan dia. Tapi minimal tanggung jawab kita sudah terlepas dari itu. Yang terakhir apa? Kekuasaan. Jadi dengan tangan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan apa? Apa? Perbuatan. Ya, nggak kedengeran. Jadi, mendoakannya, ya betul. Fabiqolbihi, betul. Artinya dengan hatinya, tapi maknanya adalah dengan doa. Doakan. Tapi di beberapa penjelasan, kita tidak boleh hanya mengandalkan hati kita tanpa tidak menggunakan lisan kita minimal. Ya udah, lihat dia ini doain aja dari sini ya, benar. Tapi sebenarnya kita juga diminta untuk mengambil sikap, bukan hanya melakukan dengan hati. Makanya wadzalika adhaful iman, dan dia yang menggunakan hati itu adalah kategori yang imannya paling rendah. Yang keempat, mukhayyar. Mukhayyarun itu apa? Wah, udah mulai ngantuk ini kayaknya. Mukhayyar. Mukhayyar apa? Mukhayyar itu dari kalimat khiyar atau istikharah. Kalimat yang familiar gitu ya. Tahu kan istikharah? Istikharah nih, mana kita istikharah dulu. Apa nih istikharah dulu? Salat istikharah. Jadi mukhayyarun itu artinya apa? Setelah Allah ciptakan kita, lihat urutannya tuh. Allah istimewakan kita, muliakan kita.